pledoi-nya? Kalau panjang ya karena kami membahas beberapa permasalahan ya, mulai visum yang kami lihat ada beberapa kejanggalan. Yang pertama tertulis ada atas nama dokter, ternyata di bawahnya tanda tangannya bebas. Setelah kami cross check dengan tanda tangan BAP, di situ bukan dia, mungkin atas nama, tapi siapa kita juga nggak tahu. Setelah dipanggil juga tidak jelas karena berdasarkan informasi tidak bekerja di sana. Terus luka-lukanya juga bermacam-macam, ternyata juga di dalam persidangan hanya luka lecet dan tidak diketahui siapa yang mukul, dan diakui bahwa ini ada persoalan rumah tangga di sini. Jadi ini yang saya katakan tadi, ini sengketa batin yang dibawa pada proses hukum pidana. Nah ini sangat tidak baik ya untuk sebuah kehidupan, bahwa persoalan-persoalan batinia, sengketa batin yang konflik yang begini seharusnya tidak perlu dipidanakan. Jadi jangan karena kekecewaan hati terus menjadikan instrumen pidana ini sebagai alat untuk mengendalikan seseorang, itu nggak benar. Dan itu saya bongkar satu persatu, termasuk keterangan saksi yang satu sama lain berdiri sendiri. Bayangkan ada orang satu mobil, semuanya tidak ada yang sama keterangannya. Yang satu bilang 4 orang, 3 orang, 2 orang, dan seterusnya. Nah, yang satu bilang tidak tahu siapa yang memukul, dan tidak ada satupun yang tahu siapa yang memukul. Nah, jadi kalau pelapor bisa jadi itu adalah tangannya dia sendiri. Karena dapatlah terjadi begitu sebaliknya, bahwa tidak menutup kemungkinan itu adalah tangan dia sendiri, karena pada saat itu situasinya di dalam mobil. Jadi Nikita datang bukan dalam rangka itu, datang dalam rangka untuk bagaimana mencari jalan keluar terhadap rumah tangganya. Jadi nggak ada niat. Unsur terpenting dalam tindak pidana adalah niat. Itu saja. Jadi kami bongkar satu persatu, baik keterangan saksi, barang bukti, dan sebagainya. Jadi itu. Jadi kalau visum jelas. Dari runtutan peristiwa jam per jam kita bongkar semua, sampai kita dapatkan bahwa ada tanda tangan yang tidak sama. Entah itu atas nama atau apa, yang jelas bagaimana mungkin kalimat di atasnya atas nama dokter A, tapi di bawahnya tidak sama tanda tangannya, mungkin atas nama. Yang paling kami dapat informasi pada proses, orang ini tidak bekerja di rumah sakit tersebut. Sedangkan visum adalah kunci dalam proses tindak pidana penganiayaan. Seperti itu. Bang, tadi judulnya menarik. Tadi Judulnya biar Niki ya, karena memang hak patennya dia ini. Ya. Judulnya Rekayasa Hukum Berbalut Cinta. Ini kenapa nih? Kita ya gimana ya? Gimana sih? Ya ribet memang. Jadi ya gimana ya? Kan katanya kan yang di sebelah sana bilangnya sudah menceraikan Niki, tapi kan ternyata diceraikan pun nggak mau, sampai akhirnya ke hukum gitu. Ya gitu-gitulah, gue udah nggak tahu lagi ngomong apa ini. Tapi kalian tadi dengar nggak di persidangan tadi pembelaan lawyer Niki ngomong apa? Pada dengar nggak? Iya. Dengar kan itu. Nah yang Niki mau kasih tahu itu yang tadi dibilang namanya Dokter Andika. Nah ini ada Dokter Andika kan? Ini tanda tangannya. Tapi nggak tahu tanda tangan. Nah ini juga namanya sama kan? Dokter Andika kan? Tapi ini tanda tangannya beda. Itu padahal kan di sini ada nama Bu Nunu AKP nih, Ibu Nunu Suparmi SH AKP. Di sini juga ada penyidik pembantu Anjan, itulah namanya. Kan harusnya dia tahu dong, masa ini bisa beda. Ini bukan beda banget, ini bukan beda tapi beda banget. Tuh. Berarti bisa dikatakan ini pemalsuan atau gimana? Ya itu kita tunggu hasil keputusannya. Yang jelas ini saya tidak tahu, yang jelas ini tertera atas nama dokter tapi tanda tangannya tidak sama. Itu saja. Tapi namanya sama. Namanya sama gitu loh ya. Nah, terus saya juga mau menanyakan kepada Ibu Nunu AKP, jatuhnya apa ya dia, Kak? Ya AKP di bagian PPA itu mau nanya Bu Nunu, ini maksudnya bagaimana? Kok bisa beda? Ini tarang Bu Nunu loh, jangan main-main loh ini. Ini saya udah dijadiin tersangka, dikepung pula di Trans TV, dipermalukan. Habis itu disiksa juga selama hamil, melahirkan saya baru 3 hari, ingat banget. Habis itu dipanggil surat dari polisian Jakarta Selatan, saya dipaksa untuk datang, kalau nggak saya mau dijemput paksa. Begitu terus ceritanya, terus-terusan sampai saya lagi hamil, sampai muntah di mejanya beliau juga, tapi tetap maksudnya maunya pokoknya harus datang aja terus BAP gitu, tidak dikasih nafas sama sekali, bahkan diperlakukan pun tidak baik gitu loh.
Ya Niki cuma mau tanya aja apakah pantas Nikita Mirzani dijadikan tersangka dan sekarang terdakwa atas kasus yang tidak pernah Niki lakukan sama sekali. Dari sini aja tanda tangan udah beda. Tuh. Saksi dari yang namanya Ferdiansa, supirnya, semua nggak ada yang lihat. Bahkan yang lucunya security pun nggak tahu apa-apa. Dibilang katanya datang nggak atau waktu acara rekonstruksi. Dia bilang di situ di BAP-nya dia bilang datang, pas dihadirin orangnya dibilang itu bukan saya, kan kalian saksinya sendiri kan gitu. Jadi ini cuma mempertanya aja ini ada apa gitu. Ini capek loh bolak-balik begini, buang waktu, dipermalukan juga. Ada beberapa orang juga yang nggak suka dengan kesuksesan Niki pun akhirnya senang gara-gara Niki sangkut masalah hukum lagi sampai sekarang mereka pun bertanya-tanya kira-kira Niki akan dihukum berapa tahun ya gitu loh. Itu aja sih kan Niki konsennya. Ya gitu, maksudnya jangan dipermainin lah, ini kan Niki manusia gitu, masa nggak salah mau dipenjarain sampai dijadiin terdakwa, duduk di situ gemeteran tahu sebetulnya gitu kan, tapi ya udah Niki sini jalanin aja semua. Tapi alhamdulillah kan sekarang fakta-fakta persidangan udah ketahuan dari 3 saksi, 3-tiganya nggak ada yang tahu, terus di BAP visumnya juga ngaco, maksud cuma beda 1 menit gitu kan, masa iya dari Polres Jakarta Selatan ke rumah sakit RSPP cuma 1 menit, lu pikir lu flash gitu loh. Udahlah jangan bercanda lah, ini masalah hukum jangan bercanda-bercandain gitu. Tapi nih kalau seandainya itu emang pemalsuan tanda tangan, akan kau lapor balik? Oh iya dong, ada Nantilah, perhitungannya. kita Tunggu tunggu selesai aja. masalah ini orang-orang yang bertanda tangan di bawah ini mau siapapun gua perkarain gitu. Nik, sesuai dengan judul mungkin, apakah mungkin ini sengaja Nanti nama dulu? gue di blur ya, alamat ya, nanti banyak lagi yang datang ke rumah cuy. Masalah judul Nik, ini kan pihak sana kayaknya mempersulit dan memperpanjang. Apakah mungkin ini salah satu caranya untuk tetap menjadi status suami istri kah, dia nggak mau berpisah? Anjis, cuy. Nggak usah begitu udah cerai aja lah gitu. Udahlah nggak usah deh. Baik kan hubungan udah baik Kak. Apanya yang Yang baik? dimaksudnya komunikasi udah baik. Ih, males banget, nggak ada lah, nggak ada buat gue yang jelek-jelek itu gue kubur dalam-dalam, nggak ada komunikasi, nggak ada apa, cuma udahlah stop lah, udah ketahuan ini, sekarang mau ngapain lagi? Rekayasanya ini udah ketahuan, mau ngapain lagi? Coba, ini persidangan tinggal sekali lagi, berarti kalian semua yang mencoba untuk menjatuhkan Nikita Mirzani, gue bakal balas semua. Merasa diuntungkan mungkin hari ini dengan Bukan merasa diuntungkan, dari awal pun gue udah tahu kalau gue ini dikerjain Bor gitu, cuman gue ngikutin alurnya aja kan. Gue bilang gue tuh selalu akan jadi pemenang, tapi emang terakhir gitu. Gue selalu kasih kesempatan buat musuh-musuh gue tuh tertawa terlebih dahulu, nangislah setelahnya, bergitar, genjreng. Tapi Fitri sendiri gimana sih? Mungkin dari awal kenal Niki sampai sekarang selalu mendampingi, selalu mensupport. Nah, seperti apa untuk kasus sekarang ini mungkin Kak Fitri melihatnya? Aku nggak berbicara sebagai supporter Niki ya. Aku bicara sebagai rakyat Indonesia. Mengikuti sidang Niki dari awal sampai hari ini, aku marah, aku malu. Kenapa masih ada di negeri ini yang bersedia mengatur, memposisikan seseorang menjadi terdakwa seperti Niki dengan bukti dan saksi yang kita sama-sama semua saksikan hari ini. Ini bukan kesimpulan dari pembela hukum, ini fakta persidangan bahwa dari semua saksi yang dihadirkan tidak ada keterangannya yang sama. Dan saya baru tahu juga hari ini bahwa tanda tangan dari dokter yang memvisum Niki pun tidak sama. Saya sebagai warga negara Indonesia, saya malu sekali menjadi warga negara Indonesia mempunyai aparat hukum yang sangat tidak adil seperti ini. Tapi untuk menyikapinya Bang, sebagai Ya kita lawyer, tunggu strategi putusan ya. seperti apa ke Kan depannya? ini sudah pembelaan ya. Jadi kalau sudah pembelaan, tinggal putusan. Yang jelas kami sudah buka semua faktanya. Kenapa saya buka visum? Di situ tanda tangannya tidak beda. Tidak tahu siapa ini yang bertanda tangan. Nah kalau memang bukan dokter itu yang namanya yang melakukan pemeriksaan dan yang seharusnya yang melakukan visum itulah yang diperiksa dalam berita acara pemeriksaan. Nah itu makanya kita buka dan kita lampirkan semuanya. Kita buka karena ini untuk kebenaran. Dan Abang udah kirim surat, ada kesaksian, ada keterangan Ada juga, keterangan. dokternya nggak ada kan di situ? Ya, dari jaksa juga memanggil
itu tidak muncul, jadi tidak bekerja di sana. Tapi di dalamnya yang bertantangan di bawah ini dokter bla 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 dan seterusnya. Tapi tanda tangannya beda. Kita cross check dengan tanda tangan BAP tidak sama. Nah, kalau memang ini yang melakukan visum dan ini yang diperiksa, ya nggak nyambung, gitu loh. Nah, ini ada apa dalam proses seperti ini? Selain dengan detik per detik perjalanan prosesnya yang kami buka semua, bagaimana lahirnya visum dan seterusnya. Seperti itu. Jadi sekarang kita tunggulah bagaimana putusan hakim. Yang jelas di dalam sebuah proses hukum pidana itu adalah kebenaran material, artinya kebenaran yang sebenar-benarnya. Itu yang harus dipahami. Jadi Niki memang tidak pernah ada urusan untuk melakukan penganiayaan karena dia janjian untuk urusan bagaimana sih rumah tangga kita ini. Itu saya tahu pada saat proses di persidangan. Artinya Niki puas ini dengan sudah membacakan pledoi hari ini. Alhamdulillah puas, cuma sekarang kan gue jadi sebel gitu. Apakah pantas seorang Nikita Mirzani ini menjadi terdakwa atas visum yang abal-abal? Jelas-jelas namanya sama, tanda tangannya beda. Coba kalian pikir sendiri ya gitu. Gue tuh udah capek banget ya sama masalah-masalah begini gitu. Maksudnya kalau emang gue salah ya gue juga orangnya bukan yang cemen kok buat ngakuin kesalahan gitu. Apalagi gue nonjok orang gitu, pasti gue akan ngomong. Cuman kalau dituduhkan sesuatu yang tidak pernah gue lakukan, ini aparatur negara nih yang udah ada namanya di sini, gue sih akan balas dendam dengan cara gue, lihat aja. Itu kan gue udah bilang jagoan tuh menangnya belakangan, udah gue kasih tahu kan. Nah sekarang kan kalian udah puas lihat semua hasilnya, ya kayak begini, tanda tangannya beda, kesaksian tidak sama gitu. Tapi ini kan ditunda 1 minggu. 2 minggu. 2 minggu ke depan. Apa mungkin nih yang diharapkan Iya. pas persidangan 2 minggu nanti? Ya gue mengharapkannya sih bebas ya, kalau udah dari visum dokternya aja abal-abal, tanda tangannya beda, terus saksi-saksi aja juga tidak ada yang melihat gue mukul si Ahmad Dipo di Tiro ini, harusnya sih gue bebas gitu kan. Tapi gue agak sedikit dendam aja gitu sama Polres Jakarta Selatan. Anak gue datang pagi jam 8 baru boleh masuk. Lo bayangin, anak gue yang paling kecil gitu loh, dengan alasan dibilangnya gue udah pulang sampai rumah lah, gue tidak ada di situ lah gitu. Oh, banyak banget atas visum abal-abal yang gue terima, akhirnya gue ada di sini, akhirnya beberapa musuh gue pun senang, akhirnya beberapa orang pun akhirnya capek, kayak Kak Fitri, ada Ibu Jess, Panoko, anak gue pun akhirnya terbengkalai. Gue nggak tahu deh, gue tuh orangnya diam, tapi kalau gue marah, gue bisa balas dendam dengan cara yang lebih sadis, tapi gue selalu diam gitu. Ini gue ngomongin aja, karena gue udah kesel banget gitu. Akhirnya setelah menunggu lama, kurang lebih berapa ya sidangannya Kak? 6 bulan gue penantian untuk dengerin ini loh, untuk memberitahukan ke kalian semua bahwa ini sebenarnya yang terjadi. Akhirnya datanglah hari ini. Berarti nanti malam gue harus udah mikirin gimana cara dan langkah buat gue babat itu orang. Ibu Nunu nih iseng. Oke.